Shalom, bagaimana kabar saudara? Luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Saya telah memberi tema dalam pelayanan saya pada tahun 2020 yang akan berakhir beberapa hari ini dengan tema sebagai Hupernikau, terus melahirkan Hupernikau. Saya mengimani saudara semua adalah Hupernikau. Apa itu Hupernikau? Hupernikau adalah pemenang total terhadap kuasa dosa, pemenang total terhadap tipu muslihat iblis, dan pemenang total terhadap sistem dunia yang melawan Allah. Jadi saudara sebagai Hupernikau, teruslah melahirkan Hupernikau. Artinya, saudara terus menjadi berkat untuk melahirkan Hupernikau baru dalam hidupmu. Karena itulah kehendak Allah bagi kita semua anak-anaknya. Dan saudara, di akhir tahun 2020 ini, selama kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, saya telah menyampaikan serial khotbah Natal tahun 2020 dengan tema menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua dengan pemahaman Alkitab yang benar. Serial khotbah ini diakhiri dengan subtema jemaat yang siap menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua. Dan kesimpulan akhir dari serial khotbah Natal ini adalah bahwa hanya Hupernikau atau pemenang total yang siap menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di minggu terakhir di tahun 2020 ini, hari yang sangat spesial, saya akan membekali saudara dengan firman Tuhan yang bertema hidup dengan iman positif. Hidup dengan iman positif. Dan tema ini menjadi tema kita untuk di tahun 2021, hidup dengan iman positif. Mengapa ada kata positif? Mengapa temanya tidak cukup dengan kalimat hidup dengan iman? Mengapa harus ada kata positif? Jawabannya akan saudara dapatkan dalam khotbah-khotbah saya mulai hari ini dan juga pada setiap minggu di tahun 2021 nanti. Ingatlah selalu tema kita saat ini atau tema kita tahun 2021 ini agar saudara termotivasi untuk dapat mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Hidup dengan iman positif. Hidup dengan iman positif. Mari kita baca Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku
seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, penyebutan pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, hasil ladang, dan ternak, semuanya itu mencakup hasil-hasil pertanian di mana hidup bangsa Yehuda di zaman Nabi Habakuk bergantung pada hasil pertanian. Rupanya alasan kegagalan panen yang mereka alami karena penyerbuan bangsa Kasdim. Pasukan musuh yang ganas itu tidak hanya hidup di wilayah mereka, namun sering juga dengan sengaja menghancurkan pepohonan, sehingga mengakibatkan gagalnya panen. Namun dalam kondisi yang sangat menyulitkan seperti ini, Habakuk berkata, "Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan." Wow, luar biasa. Kehancuran yang dijelaskan begitu gamblang, tetapi justru mendorong sang nabi bukan untuk putus asa, melainkan untuk beriman kepada Tuhannya. Ia melanjutkan, "Kakiku seperti kaki rusa." Sang nabi menggambarkan dirinya seperti binatang rusa yang memiliki kaki yang sangat cepat dan cekatan, sehingga ia dapat segera melepaskan diri dari para pengejarnya. Saudara, pernyataan Nabi Habakuk ini menunjukkan jati dirinya, yaitu sebagai seseorang yang sangat yakin bahwa Allah yang memimpin umatnya ke dalam pencobaan adalah setia dan akan memberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan yang dialami, sehingga umatnya mampu menanggungnya. Inilah yang saya maksud dengan tema kita, hidup dengan iman positif. Saudara, Habakuk adalah contoh seorang Hupernikau yang hidup dengan iman positif. Ia bersaksi bahwa ia melayani Allah bukan karena diberi berkat, tetapi karena Allahnya adalah memang Allah yang layak dilayani dan disembah. Luar biasa, saudara. Habakuk bersaksi bahwa ia melayani Allah bukan karena diberi berkat, tetapi karena Allahnya adalah memang Allah yang layak dilayani dan disembah. Bahkan di tengah hukuman Allah terhadap bangsa Yehuda di ayat 16, Habakuk tetap memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ia yakin bahwa Allah akan tetap menjadi juru selamatnya, menjadi sumber kekuatannya yang tak putus-putus. Ia tahu tanpa ragu bahwa mereka akan selamat dari serbuan Babel. Dan ia memberitakan dengan yakin bahwa kemenangan akan terjadi bagi semua orang yang hidup dengan iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana Habakuk bisa hidup dengan iman positif seperti itu? Jika kita simak seluruh isi kitab Habakuk dari awal sampai pada akhir, kita melihat Habakuk bernyanyi tentang masa lalu, pikirannya menerawang ke belakang, dan dari bibirnya terlontarlah ingatan tentang karya-karya Allah. Habakuk merindukan karya-karya Allah terulang kembali.
Sekalipun saat itu Allah memang sedang murka. Namun Habakuk tahu sifat Allah tidak hanya murka, melainkan juga kasih. Ingatannya ke belakang ini membuat Habakuk tetap percaya kepada Allah. Sekalipun ia sedang mengalami penderitaan yang berat. Inilah hidup dengan iman positif. Habakuk telah belajar untuk hidup dengan iman positif kepada Allah dan mengandalkan kebijaksanaan jalan-jalan Allah. Saudara, hidup dengan iman positif tidak kehilangan asa. Memang Habakuk mulai dengan keraguan kepada Allah. Namun kitab Habakuk ditutup dengan pernyataan imannya Habakuk bahwa Allah akan datang menyatakan keadilan. Sama halnya seperti Habakuk, Rasul Paulus juga hidup dengan iman positif. Dengan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Habakuk pasal 2, Habakuk menaikkan mazmur permohonan dengan suasana kegentaran dan ketakjuban tentang Allah dan karya-karyanya. Dan kemudian Habakuk mengingat kembali tindakan Allah di waktu yang lampau. Dalam tindakan Allah terpancar kekudusan dan keagungan, serta dampak dahsyat terhadap alam dan musuh-musuhnya. Allah melepaskan Israel dari perbudakan Mesir dengan menurunkan tulah kepada Mesir. Kehadiran Allah menggentarkan bangsa-bangsa. Kuasanya menuntun bangsa Israel melewati Laut Hebreu, melintasi padang gurun, dan mengalahkan para musuh umat Tuhan. Allah terus memimpin umatnya dan mengalahkan bangsa Kanaan. Kehadiran dan karya Allah yang mengubah sejarah ini yang membuat Habakuk sadar bahwa ia harus belajar bergantung bukan pada gejala-gejala yang tampak, tetapi kepada Allah yang mengatur segala sesuatu berjalan seturut kedaulatannya. Saya ulang, perhatikan baik-baik saudara. Habakuk sadar bahwa ia harus belajar bergantung bukan pada gejala-gejala yang tampak, tetapi pada Allah yang mengatur segalanya berjalan seturut kedaulatannya. Saudara, tindakan dahsyat Tuhan pada masa lampau membuat hati Habakuk gentar. Siapakah dia yang berani meragukan keadilan Allah? Maka pada akhirnya dalam pasal 3, Habakuk menunjukkan keyakinannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Pengharapannya tidak diletakkan kepada situasi di sekelilingnya yang tidak menjanjikan, tetapi sepenuhnya hanya kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di saat hidup mengikut Tuhan penuh dengan kesulitan dan tantangan, pandanglah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memberi kemenangan bagi kita umatnya. Jadi jangan pernah putus harap dan menyerah. Sebab pada saatnya, yaitu pada waktu Tuhan, Dia akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Amin. Jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita, tetapi takjublah
Karena Allah selalu hadir dan berkarya, bahkan dalam peristiwa segelap apapun. Inilah hidup dengan iman positif. Dan sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan sebuah kalimat yang dapat menjelaskan pengertian kita tentang apa itu hidup dengan iman positif. Perhatikan, ini serius. Dan nanti saudara ucapkan kalimat yang saya akan berikan ini berulang-ulang setiap waktu. Sampai saudara bukan lagi sekedar hafal, tapi kalimat itu telah meresap ke dalam jiwa saudara. Catat kalimat yang menggambarkan hidup dengan iman positif ini. Saudara bisa catat di ponsel Anda. Silakan. Saudara siapkan ponsel Anda sekarang. Sudah siap untuk mencatat? Saya akan tunggu sejenak. Saudara siapkan handphone saudara. Siapkan catatan saudara. Oke, sudah? Saya akan mulai. Saya bahagia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saya tetap bahagia. Karena saya punya Tuhan Yesus. Sekali lagi. Saya bahagia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saya tetap bahagia. Karena saya punya Tuhan Yesus. Inilah prinsip hidup dengan iman positif. Saudara, kalimat ini saya ulang. Dengan memberikan salah satu contoh nyata yang sering terjadi dalam situasi dan kondisi hidup kita. Supaya kalimat ini menjadi jelas untuk saudara. Saya mulai ya. Saya bahagia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saya, misal, sekalipun saat ini, dalam situasi yang sulit ini, saya sedang tidak punya uang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya tetap bahagia. Karena saya punya Tuhan Yesus. Saya ulang ya saudara. Saya bahagia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saya, misal, sekalipun saat ini, dalam situasi yang sulit ini, saya sedang tidak punya uang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya tetap bahagia. Karena saya punya Tuhan Yesus. Seperti itulah hidup dengan iman positif yang digambarkan oleh Nabi Habakuk. Ia berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Saudara, sekarang saudara ganti kalimat pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya dengan kata-kata dari situasi dan kondisi yang benar-benar sedang terjadi dalam hidup saudara. Ikuti saya, ya. Sekalipun saya tidak punya uang, oke, saya ulang, saudara belum siap. Ikuti saya ya. Sekalipun saya sedang tidak punya uang, tidak ada persediaan makanan di rumah, sekalipun saya baru saja di PHK dari tempat pekerjaan saya, dan anggota keluarga saya ada yang sedang sakit, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saya tidak bisa mendengar apakah saudara berkata amin atau tidak. Hanya saudara yang tahu. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Dalam situasi yang tidak baik sekalipun, saya ulang, dalam situasi yang tidak baik sekalipun, Habakuk tetap bersukacita atau berbahagia. Inilah hidup dengan iman positif. Saudara bisa? Mari ikuti saya sekali lagi. Ikutin ya. Saya bahagia. Telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saya tetap bahagia. Karena saya punya Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saudara, ikuti saya sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini. Ikutin ya. Semua. Saya bahagia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saat ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, situasi sulit dan tidak menentu, saya tetap bahagia. Karena saya punya Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Inilah hidup dengan iman positif, saudara. Jadi, mari kita sepakati bahwa tahun 2021 yang akan kita masuki beberapa hari lagi adalah tahun hidup dengan iman positif bagi kita semua. Saudara setuju? Amin. Saya ulang. Kita sepakati bahwa tahun 2021 yang akan kita masuki beberapa hari lagi adalah tahun hidup dengan iman positif bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh lagi ke dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam sehingga kami mengerti akan firman-Mu.
Terlebih firman-Mu spesial di akhir tahun, di minggu terakhir tahun 2020 ini Tuhan. Supaya hidup kami, hidup dengan iman positif dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga menyambut tahun 2021. Tema kami, hidup dengan iman positif. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau urapi terus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami jemaat-Mu khususnya dan juga yang mendengar semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan berpegang teguh bahwa tahun 2021 hidup dengan iman positif. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Hari-hari menjelang berakhirnya tahun 2020 ini, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Kami mengucap syukur buat tahun 2020 yang berjalan dengan penyertaan Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2021 dengan sukacita, dengan hidup dengan iman positif. Itulah komitmen kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Engkau sudah memberkati kami semua. Bapa di surga, kami menyerahkan juga kehidupan kami, keluarga besar kami, dalam hari-hari yang akan datang. Kami hanya mengandalkan Engkau saja. Hidup dengan iman positif, itulah yang akan kami pegang. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa buat bangsa negara tercinta Indonesia. Terima kasih Engkau memberkati pemerintah, memberkati aparat keamanan, sehingga semua keadaan berjalan dengan baik atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.